Bisa buat kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Ini sistemnya paling nanti aku bakal share screen, mungkin soal yang di dikte kemarin, terus aku juga udah prepare beberapa soal yang nanti bakal aku lempar ke kalian buat pengerjaannya, jadi biar kalian juga bisa nyoba sendiri lah, dibanding kalau dikte kemarin kan cuma dengerin penjelasan ya, mungkin kurang paham. Dan aku minta kalian agak aktif kali ya, mungkin misalkan ada yang nggak ngerti langsung ditanyain aja gitu. Udah kelihatan belum share screen-nya? Kalau di aku udah ada. Oke. Nah, jadi sebelumnya aku pengen nanya ke teman-teman dulu sih. Kemarin tuh, atau Clarissa juga boleh, kemarin tuh hasil surveinya ada yang nge-state nggak ngerti di bagian apa atau gimana gitu? Atau pada pengen kita review dari awal? Mungkin review dari materi sehabis UTS aja sih, Kak. Kalau dari aku. Kasih ya, Kak. Oke. Berarti aku coba review 3 soal ini, terus nanti aku bakal lempar ke kalian kali ya buat soal lain. Oke ya? Boleh, Kak, boleh. Boleh, Kak. Oke. Jadi buat yang pertama, ini tuh tentang Beveridge ratio. Nah, tadi Clarissa juga mintain buat nyinggung teori-teorinya dikit. Jadi intinya tuh Beveridge ratio itu adalah singkatan dari benefit per cost. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya tuh biar kita bisa tahu nih alternatif itu layak buat dikerjain atau dilanjutin atau enggak. Nah, caranya itu sesimpel ngebandingin benefit. Benefit itu kayak revenue atau semua hal yang positif lah dari alternatif itu dibandingin dengan cost. Cost itu semua hal yang negatif atau kayak pengeluaran dari alternatif itu. Nah, konsepnya itu mungkin kalian sambil take notes aja kali ya. Konsepnya itu hasil dari BPC itu harus lebih dari 1. Kalau misalkan kurang dari 1, berarti alternatif itu nggak layak buat diambil. Dengan kata lain, mendingan nggak ngelakuin apa-apa dibanding ngelakuin alternatif itu. Tapi kalau misalkan hasil BPC-nya lebih dari 1, ya oke buat diambil. Gitu. Kalau sama dengan 1 gimana? Kalau sama dengan 1, berarti total benefit itu sama dengan total cost. Nah, berarti kayak logikanya itu boleh diambil, tapi kita nggak bakal dapat keuntungan gitu loh kalau misalkan ngerjain alternatif itu. Jadi kayak balik modal doang gitu istilahnya kalau sama dengan 1. Nah, jadi di BPC itu ada, aku sambil notes di sini deh. Jadi ada 2 metode, ada yang konvensional, ada yang kalau nggak salah tuh modern gitu deh istilahnya. Jadi ada konvensional method sama yang modern. Nah, konvensional itu cara kita ngitung BPC-nya itu kayak benefit dikurang sama disbenefit, terus nanti kalian bagi sama, aduh agak, di Excel agak ribet ya, dibagi sama total cost. Nah, itu buat yang konvensional. Nah, sedangkan kalau misalkan yang modern itu, cara kalian nyari BPC-nya itu adalah benefit dikurang total benefit, dikurang total disbenefit, dikurang total cost, dibagi sama first cost. Sebenarnya cuma beda di formula ininya doang sih. Nah, apa kayak tujuannya tetap sama. Kalau misalkan BPC lebih dari 1, kalian ambil. Kalau kurang dari 1, jangan diambil. Kalau misalkan Bu R itu biasanya dari pas aku belajar ekotek ya, biasa tuh selalu yang ini yang dipakai. Jadi kayak semua benefit dan disbenefitnya itu di pembilang, penyebutnya itu semua yang berbau cost. Nah, benefit itu apa sih? Ini teori lagi ya teman-teman. Benefit itu balik lagi semua hal yang kalau misalkan dikerjain itu bakal positif. Jadi kayak pasti bakal bawa untung lah istilahnya. Sedangkan disbenefit
this benefit itu kayak kalau misalkan kita nggak ngelakuin hal itu, nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ngelakuin hal itu, istilahnya bakal ada pihak yang merugi. Tapi nggak semua pihak. Jadi dia cuma negatif kalau misalkan dilakuin. Tapi kalau nggak dilakuin, dia tetap oke. Sedangkan cost itu adalah semua hal yang dilakuin semua hal yang wajib dilakuin dan pasti bakal ngebawa kerugian. Kayak gitu. Itu teori singkatnya. Ini langsung aja kita ke soal. Nah, di sini itu ada soal. Ini tuh soal UTS UAS-nya Bu R di semester kemarin. Ini tuh jadi ada first cost-nya sekian. Jadi ini itu ada 4 alternatif. Ada R1 sampai R4. Tuh, pertanyaannya itu adalah alternatif mana sih yang paling bagus atau yang harus dipilih dari keempat ini. Jadi ada first cost masing-masing dalam satuan juta. Terus ada kayak list biaya dan juga benefitnya. Kalau misalkan kayak angka-angkanya udah ada nih. Kalau misalkan kayak biaya operasi, maintenance, itu kan kayak jatuhnya cost. Jadi di sini itu kalau misalkan kalian baca soal, kalian define dulu nih yang mana yang benefit, yang mana yang cost, yang mana yang disbenefit. Kalau misalkan di soal kayak gini, benefit cost-nya mungkin kalian udah bisa langsung tahu lah ya. Kalau misalkan disbenefit itu, jadi pengorbanan dari masyarakat itu, istilahnya kalau misalkan alternatif antara R1, R2, R3, atau R4 ini dijalankan, masyarakat tuh bakal merugi sebesar segini. Makanya itu jatuhnya disbenefit karena merugikan salah satu pihak. Gitu. Terus ini ada kayak N-nya gitu, 40, ada yang 45 tahun. Interest rate-nya 5%. Nah, jadi balik lagi, kalian kan tadi harusnya udah nge-define nih yang mana yang benefit, mana yang disbenefit, dan mana yang cost. Di sini itu benefitnya, kalau misalnya kalian lihat di formula Excel-nya, berarti benefit itu adalah penghematan, karena kan ya penghematan pasti jatuhnya kita untung kan, nggak perlu ngeluarin biaya segede itu, dan manfaat. Disbenefit itu yang tadi pengorbanan, dan cost-nya itu adalah biaya operasi. Sebenarnya ini cuma cara penulisan ya guys, kalau misalkan di bagian cost ini kalian pengen langsung masukin sama investasi awal atau first cost juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa kalian ubah dulu nih, ini kan masih first cost, masih present value. Kalian ubah dulu ke annual value, ke NAW, baru bisa ditotalin dalam total cost untuk yang metode konvensional. Terus cara kalian nyari BPRC-nya itu, balik lagi, biasanya yang sering dipakai itu yang conventional method. Jadi, benefit dikurang dengan disbenefit, berarti yang di row 14 dikurang dengan row yang 15, dibagi dengan semua cost-nya. Kalau di aku ini berarti F16 itu baru total cost yang belum dimasukin sama first cost. Makanya aku kaliin, di sini ada G3. G3 itu yang ini, investasi awal, dikali dengan yang A per P 5%, M. N-nya tuh menyesuaikan dari yang ini. Nah, habis dikali, maksudnya habis dibagi, kalian bakal dapat hasil BPRC-nya untuk masing-masing alternatif dari R1, R2, R3, sampai R4. Nah, di sini itu kalian pakai incremental BPRC, incremental kayak kalian ngebandingin 2 buah alternatif kayak gitu. Di sini kalian harus ngurutin dulu alternatif dari keempat alternatif ini kalian urutin berdasarkan cost yang paling kecil. Jadi kan kalau misalnya di soal terus cost yang paling kecil kan R4, terus ada R1, R3, baru R2. Kalian urutin kayak gitu. Habis itu ini kalian total-totalnya kalian tinggal copy aja dari hasil hitungan kalian di atas. Terus kalian bandingin nih yang sebelah-sebelahan. Di sini ada R1 dengan R4, berarti kita ngebandingin ini. Terus yang R3, R1 kita ngebandingin ini. R2, R3 kita ngebandingin yang ini. Nah, R1, R4 itu berarti kalian ngebandingin delta dari benefitnya dikurang dengan delta dari disbenefit dibagi dengan delta total cost. Jadi kayak yang R1 dikurang R4 untuk benefit, terus yang ini
disbenefitnya R1 dikurang dengan disbenefitnya R4 dibagi dengan cost-nya R1 dikurang dengan cost-nya R4. Nanti kalian bakal dapat hasil B per C-nya. Nah, sama juga halnya buat yang ini dan yang ini. Nah, terus kalau misalkan hasil dari incremental B per C ini lebih dari 1, kayak yang 2 case ini, kalian pilih alternatif yang investasinya lebih gede. Jadi konsepnya tuh mirip incremental ROR atau yang IRR gitu. Kalian pilih yang investasinya lebih gede. Nah, di sini kan dari R1 dan R4, total investasinya kan lebih gede yang R1 kan. Makanya di hasil yang ini, itu pilihnya R1. Terus kalau yang ini pilihnya R3, dan yang ini karena dia di bawah 1 B per C-nya, incremental B per C-nya, makanya kalian pilih yang investasinya lebih kecil, yaitu R3. Terus ya udah deh, kalau misalkan udah kayak gini, gimana ya ngomongnya? Kan ini R1 dibandingin dengan R4, yang menang itu R1. Terus R1 dibandingin dengan R3, yang menang itu R3. R3 dibandingin dengan R2, yang menang itu R3. Berarti istilahnya winner dari semua alternatif itu adalah R3. Makanya kesimpulannya adalah pilih R3. Ada yang belum nangkep nggak buat soal nomor 1? Kak, boleh izin nanya nggak, Kak? Boleh, boleh. Mungkin aku mau kayak restate lagi gitu ya, Kak. Karena tadi aku masih agak kurang paham. Jadi kalau misalkan buat yang cost itu berarti itu kayak yang bisa dihitung pakai kuantitas gitu ya, Kak? Cost itu dihitung pakai kuantitas. Kayak kalau misalkan tadi berdasarkan contoh-contohnya kalau cost itu kayak anggaran gitu-gitu. Kalau misalkan benefit kayak manfaat gitu ya, Kak. Kayak maksudnya benefit tuh kayak yang kualitas gitu. Kayak bukan kualitas. Itu kali ya, Kak, atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang kuantitas, ini kalau aku salah nangkep kabarin ya, kasih tahu aja. Kalau yang kuantitas kualitas tuh apapun bisa dijadiin angka sih sebenarnya, jadi nggak melulu yang kuantitas atau kualitas, tapi kayak misalkan kalau di pabrik itu misalkan biasanya tuh yang cost-nya itu kayak operational, maintenance, terus kalau misalkan dia masukin kayak biaya tenaga kerja itu juga masuk, terus kayak misalkan biaya mungkin ada produk yang defect itu juga harusnya masuk ke cost, karena jatuhnya si company itu bakal merugikan buat aspek-aspek itu. Sedangkan kalau misalkan benefit, misalkan kalau di ngomongin perusahaan, misalkan revenue kayak pendapatan dari penjualan produk, terus kayak salvage value itu juga bisa masuk ke benefit. Tapi kalau salvage value kan nilai sisa tuh biasa di akhir tahunnya. Nah, itu case-nya mirip sama first cost. Jadi kalian jadiin dulu si future value itu ke annual nilai tahunannya. Gitu. Nangkep nggak bedanya benefit sama cost? Nangkep, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Yang lain ada yang masih bingung Kak buat soal nomor 1? Oke, kayaknya udah pada ngerti ya harusnya. Ntar kalau ada yang bingung di akhir boleh kok kita balik lagi. Next kita ke soal nomor 2. Jadi ini SS-an soalnya. Sini itu intinya PT Jasa Marga ini pengen nambah jalur tol. Nah, dia itu punya list biaya yang kayak gini. Jadi kalau misalkan dia nambahin jalur tolnya itu di tahun ini, list biayanya kayak gini. Kalau misalkan dia nambahnya 4 tahun lagi, list biayanya kayak gini. Gitu. Terus pertanyaannya pasti selalu sama, alternatif mana yang paling bagus buat si PT-nya. Sini itu I-nya ada 10%. Ya, udah, itu dong. Nah, di sini aku bikin tabel. Bebas sih sebenarnya kalian mau ngerjainnya pakai tabel atau langsung nulis
kata-kata gitu nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi lebih gampang dilihat kalau tabel. Nah, jadi aku masukin lagi list biaya yang ada di soal tadi. Ini sama persis, tinggal aku masukin ke tabel doang. Terus kita analisis NPV-nya. Nah, NPV-nya itu, kalau di sini itu, ini kalau cara manual ya, misalkan nggak boleh pakai Excel nih. Jadi kalian list dulu nih kayak apa sih faktor bunganya. Kalau misalkan paper F-nya buat 1 tahun berapa, sampai paper F 10 tahun. Karena di soal itu sampai tahun ke-10 kan. Nah, terus kalau misalkan ada ini ya. Kalau misalkan tidak menambah jalur tol, berarti kan nggak ada biaya apapun yang dikeluarkan. Berarti NPV-nya tetap 0. Nah, sekarang ke yang sini nih. Kalau misalkan kita nambah jalur tol itu untuk tahun ini, berarti kan di tahun pertama biaya yang ini, yang 50 ini, itu harus dikaliin sama faktor bunganya kan, faktor bunga yang udah dicari. Tapi kalau misalkan kalian ngerjainnya di Excel, harusnya tinggal kayak sama dengan PV, terus buka kurung, kalian masukin I-nya, masukin N-nya, sama future value-nya. Jadi tinggal tergantung sih ngerjainnya manual atau Excel. Pokoknya ntar bakal dapat hasilnya, ini tinggal dikali-kaliin aja sama faktor bunganya. Terus nanti kalian lakuin hal yang sama juga buat alternatif 2 tahun lagi dan penambahan 4 tahun lagi. Itu sama banget. Terus di sini itu kalian cari total NPV-nya. Jadi total NPV itu tinggal kalian sum. Kenapa di sum? Karena ini kan awalnya yang 50 sampai 550, terus 250 sampai 300 dan 550 ini kan future value. Nah, di sini kalian udah ngubah dia ke present value. Semuanya, makanya tinggal di sum aja. Itu udah jatuhnya udah semuanya udah present value gitu. Terus di sini kalau konsepnya NPV itu kalian pilih alternatif yang positif. Jadi NPV itu nggak boleh negatif, karena kalau NPV itu negatif, misalkan yang ini nih, ini kan hasilnya negatif ya, itu udah fix nggak boleh dipilih karena bakal merugi si jasa marganya. Nah, terus kalau misalkan 0, kalau 0 balik lagi sih kayak B per C, dia tuh nggak untung tapi nggak rugi juga gitu. Nah, tapi dibanding instead of milih yang tidak menambah jalur, ada nih 2 alternatif yang sama-sama ngebawa keuntungan. Nah, kalian bandingin nih yang mana yang lebih besar angkanya, yang mana yang lebih positif, itu yang kalian pilih sebagai solusi. Ada yang pengen ditanyain, Kak, buat soal kedua? Kak, izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Kalau misalkan dibikin jadi annual award, itu caranya sama juga, Kak? Sama juga. Kalau misalkan kita cuma ngubah tabel ini, berarti kan semua yang future value ini kalian ubah jadi A per F kayak gitu. Termasuk yang di tahun 0. Ini kan ada first cost-nya di tahun 0. Nah, itu kalian jadiin dia A per F. Jadi sebenarnya preferensi kalian aja sih pengen kayak gimana. Oke. Terus ini nggak harus pakai incremental kan ya, Kak? Enggak, kalau ini tuh konsepnya udah NPV. Kalau NPV tuh kita nggak pakai incremental kayak gitu. Jadi kalian tinggal nyari NPV masing-masing alternatif, terus udah bisa langsung kalian simpulin. Oke. Makasih banyak, Kak. Thank you. Buat teorinya apa ya kalau NPV ya? Paling yang aku tahu aja kali ya. Kalau NPV tuh jadinya kayak ini tuh salah satu metode yang dipakai buat melihat apakah alternatif itu layak buat dilakuin atau enggak. Nah, sistem prinsipnya itu kalian nge-convert semua biaya ke
saat ini. Jadi semuanya itu jadiin paper gitu. Maksudnya paper A atau paper F, tergantung situasinya. Kayak gitu. Terus balik lagi konsepnya, baik NPV maupun yang tadi ditanyain sama Novel itu kayak NAW, itu pokoknya semuanya harus lebih dari 0. Pokoknya harus positif lah. Biar alternatif itu layak buat dipilih atau dikerjain. Kalau negatif, itu udah auto-eliminate. Ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke soal 3. Jadi di sini itu ada di soalnya, pokoknya ada biaya, ini ada penjabaran biayanya di paragraf kedua dan paragraf ketiga, terus N-nya itu 30 tahun, dan ada salvage value di akhir tahun ke-30. Oh, nilainya 0. Terus marah 10%. Haruskah jembatan ini dibangun? Berarti jawabannya iya atau tidak lah, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini itu udah define lagi yang mana yang termasuk pengeluaran, yang mana yang termasuk pendapatan. Terus semuanya ini kalian ubah ke, sebenarnya preferensi kalian lagi sih. Kalau di case ini aku ubahnya ke present value, ke cari NPV-nya gitu. Nah, jadi gimana ya, maksudnya kayak ini kalian dikaliin ke faktor bunga kayak paper A atau paper F. Karena di akhir itu kalau aku bakal ngebandingin ini manfaat dari biaya-biaya yang aku konversikan ke tahun ini dengan biaya-biaya yang aku konversikan ke tahun ini. Makanya semuanya aku ubah ke present value. Buat yang pengeluaran dulu, buat yang pengeluaran itu di sini first cost itu kan udah P, makanya nggak usah diapa-apain. Terus kayak ini ada biaya, ini ada biaya operasi dan perawatan. Itu adalah biaya untuk 30 tahun itu. Jadi selama selama si jembatan tol itu ada, itu bakal ada biaya operasi dan perawatan. Makanya di sini N-nya 30. Sedangkan yang ini itu ada biaya pengecatan setiap 5 tahun. Nah, tapi hati-hati di soalnya itu, kalau nggak salah dia nge-state deh. Mana ya? Ini, tidak ada biaya pengecatan kembali pada tahun ke-30. Makanya di sini itu cuma, N-nya tuh cuma sampai 25 tahun. Nggak ada yang namanya paper F, 10%, 30. Itu nggak ada. Terus tinggal kalian kaliin sama faktor pengalihnya, dan kalian bakal dapat semua angka untuk cost kayak gitu. Terus tinggal kalian totalin aja. Ini tuh adalah cost yang dikeluarkan jika jembatan itu dibangun kayak gitu. Terus sama juga dengan yang benefit atau pendapatan atau manfaat. Di sini itu pendapatannya itu adalah di tahun pertama, kalau misalkan jembatan itu jadi dibangun, dia bakal dapat pendapatan 2,5 M. Terus ada kenaikan pendapatan sebesar 500 juta per tahunnya. Jadi di sini tinggal kalian pahamin aja kalau misalkan wait. Pendapatan ya. Jadi kalau misalkan kalian ngebayangin cash flow-nya, berarti kan di tahun 0 itu bakal ada panah naik 2,5 M, terus istilahnya bakal ada titik-titik sampai tahun ke-30. Terus ada gradien yang naik ke atas gitu, 500 juta. Nah, makanya buat yang 2,5 M ini, itu kita pakai formula yang paper A, 10%, 30. Karena kalau di cash flow-nya sendiri, 2,5 M tuh dari tahun 1 ke tahun 30 istilahnya. Terus ada gradien naik. Nah, buat gradien 500 juta per tahunnya, gradien 500 juta per tahunnya itu berarti pakainya paper G.
Terus habis kalian dapat faktor pengalinya, tinggal kalian kaliin lagi kolom D sama kolom F. Terus habis dapat tinggal kalian totalin. Nah, yang ini itu adalah yang ini 62M ini adalah total manfaat atau total benefitnya. Sedangkan yang 20M itu adalah total cost-nya jika jembatan itu dibangun. Terus kalian tinggal masukin ke rumus B per C tadi. Jadi benefit dibagi dengan cost. Nah, dapat hasilnya itu adalah hasilnya itu lebih dari 1. Berarti si jembatan tol ini layak buat dibangun karena bakal menguntungkan. Kalau misalkan cost-nya lebih gede, otomatis hasil B per C-nya itu bakal di bawah 1 kan. Nah, itu berarti kesimpulannya mendingan nggak usah dibangun karena bakal merugi. Gitu. Ini mirip sama yang nomor 1 tadi, cuma bedanya ini nggak ada disbenefit, cuma ada benefit dan cost. Terus alternatifnya juga cuma iya atau tidak. Ada yang belum ditangkap kah buat nomor 3? Udah ya berarti ya. Kayaknya aku pengen lanjut dulu kali ya, biar ke cover juga semuanya. Nah, ini kayak yang ada di Dikfit juga. Sebenarnya kalau BEP itu, break-even point tuh teorinya kayak kalau di Indo tuh titik impas. Jadi, kita itu mencari suatu kondisi di mana perusahaan itu nggak untung dan nggak rugi. Jadi dia tuh cuma balik modal, tapi belum dapat profit sepeser pun istilahnya. Nah, biasanya pertanyaan yang paling sering ditanyain itu, berapa sih jumlah produk yang harus diproduksi oleh si perusahaan biar mencapai titik impas atau biar balik modal. Terus di sini itu ada kayak kayak fixed cost-nya gitu. Itu harusnya berapa biar itu kayak lanjutan dari ini doang sih, biar ada di titik BP. Terus dari sini tadinya aku cuma ngide sih yang bawah-bawah. Pokoknya konsep BEP itu adalah ini. Jadi total cost sama dengan fixed cost ditambah sama variable cost. Variable cost tuh yang C, X itu adalah jumlah produk atau satuannya unit. Pokoknya kayak gitu. Nah, fixed cost itu adalah biaya tetap, yang biaya tetap tuh biaya yang nggak bakal berubah karena apapun. Misalnya, kalau di perusahaan atau pabrik tuh biaya buat beli pabriknya, kayak gitu. Nah, sedangkan yang C atau variable cost ini adalah biaya yang bakal berubah seiring perubahan si X. Jadi, misalkan kayak, biaya operasional kali ya, misalkan biaya bahan baku, kalau misalkan kita produksinya 10, let's say pengeluarannya tuh 100.000. Nah, kalau misalkan kita produksinya dinaikin jadi 100, berarti pengeluaran atau variable cost-nya dikali 10 kali lipat kayak gitu. Nah, terus di sini itu ada, ini dari soal, jadi diketahuin ada unit per bulan atau X-nya. Terus ada juga ongkosnya, kayak total cost-nya, ongkos total yang diperluin. Nah, di sini itu balik lagi, kalau misalnya kalian bingung lihat ini, kenapa dieliminasi? Karena tujuannya buat menghilangkan si fixed cost. Balik lagi, fixed cost itu adalah biaya tetap yang nggak bakal berubah karena apapun. Jadi, mau produksinya 10.000 unit atau 15.000 unit per bulan, fixed cost-nya bakal tetap sama. Makanya tinggal dikurangin biar hilang, kayak gitu. Nah, terus dari sini kalian bisa dapet C-nya atau variable cost per unit. Nah, terus dari variable cost itu, kalau misalkan dia nanya nih, berapa sih fixed cost-nya untuk yang pertanyaan A atau ongkos tetapnya. Nah, itu tinggal kalian substitusi ke salah satu persamaan yang ada. Ntar kalian bakal dapat fixed cost-nya 15 juta. Terus pertanyaan yang B, misalkan sabun itu dijual 6.000 per unit. Berapa sih yang harus diproduksi biar mencapai BEP?
Nah, di sini itu tinggal di apa ya? Istilahnya kita mainin rumusnya, tinggal dibolak-balikin. Jadi di sini itu adalah P itu adalah apa kayak unit yang diekspektasiin, apa ya maksudnya harga yang diekspektasiin, C itu adalah variable cost semula. Jadi variable cost yang aslinya tuh berapa gitu. Nah, di sini itu tujuan kita adalah mencari X. X itu adalah jumlah produk yang harus diproduksi. Tinggal kalian inputin angka-angkanya, terus kalian bakal dapat X-nya itu adalah 3.000 unit. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan sabunnya itu dijual lebih mahal, kayak awalnya kan cuma 1.000 ya. Kalau misalkan dia jualnya sampai 6.000 per unit, oh berarti kita cuma perlu ngeproduksiin 3.000 unit aja biar balik modal. Jadi kayak harga jualnya naik gitu. Terus yang pertanyaan yang C, jika dia produksi 12.000 sabun per bulan, kira-kira dia bakal untung nggak sih atau rugi nggak sih, terus berapa gitu. Nah, di sini itu 12.000 sabun per bulan itu adalah X. Jadi di formula awal, kita kan udah dapat nih total cost-nya. Nggak total cost-nya belum, maksudnya fixed cost-nya kan udah 15 juta. Balik lagi, fixed cost ini kalau misalkan udah kalian dapat, untuk pertanyaan lanjutannya tuh bakal pakai fixed cost yang sama, karena kan dia nggak bakal berubah, kecuali dia tiba-tiba di soalnya tuh nge-state ada fixed cost yang baru gitu. Itu baru disesuaiin. Tapi kalau misalkan dia nggak nge-state apa-apa, berarti fixed cost ini tuh emang dipakai sampai soal itu kelar gitu. Nah, di sini C-nya itu tetap pakai yang C yang pertama kali kita dapat. Kenapa nggak yang 6.000? Karena 6.000 kan cuma case tambahan yang dikasih gitu kan. Itu bukan variable cost yang sebenarnya. Terus dikali sama 12.000. 12.000 tuh yang dari soal yang C gitu. Terus nanti kalian bakal dapat total cost-nya. Terus kalian cari nih total revenue-nya. Nah, dari yang formula atau rumus yang ada di soal D, berarti kan harga jual dikali sama jumlah produksi. Itu adalah total revenue. Nah, harga jualnya itu adalah 6.000 dari yang B, terus dikali sama 12.000 dari yang soal yang C. Terus bakal dapat, terus kalian tinggal ngebandingin. Kalau misalkan, kalau misalkan revenue atau pendapatannya lebih gede dari cost, berarti dia bakal untung. Dan sebaliknya, kalau misalkan cost-nya lebih gede, berarti dia bakal rugi. Terus berapanya tinggal selisihin. Yang revenue dikurang sama cost. Buat BP, ada yang pengen ditanyain kah? Dari teori atau mungkin hitungannya. Oke, kayaknya nggak ada. Lanjut terakhir guys, sebelum aku ngasih exercise. Terakhir kita masuk ke IRR. Jadi IRR itu adalah internal rate of return. Jadi tingkat pengembalian kalau di Indonya ya. Nah, IRR itu dipakai, sebenarnya konsepnya mirip sama BPRC tadi, yang benefit per cost. Tujuannya buat mencari apakah alternatif itu layak buat dikerjain atau enggak. Nah, caranya, maksudnya konsepnya, di sini kan ada MAR ya, minimal atau minimum rate of return. Nah, kalau misalkan IRR itu lebih dari MAR, kalian pilih alternatif dengan biaya investasi yang lebih besar. Sebaliknya, kalau misalkan IRR itu kurang dari MAR, kalian pilih alternatif dengan biaya investasi yang lebih murah. Nah, itu case-nya untuk yang incremental. Langsung lanjut ke soal dulu kali ya. Mungkin ada ini lebih ngerti. Nah, jadi sini itu ada dua alternatif, X dan Y. Ada biaya investasi awal atau first cost atau present value-nya. Terus ada biaya penerimaan per tahun dan pengeluaran per tahun. Ini sama-sama annual. Jadi nanti buat di bagian cash flow ini tinggal kalian kurangin kayak yang revenue dikurang sama cost. Terus N-nya sama-sama 20 tahun. Jika marah 10%, pilih X atau Y kayak gitu. Nah, di sini
investasi awalnya sama, nggak diapa-apain karena cuma itu. Terus cash flow-nya adalah revenue dikurang cost. Nah, di sini itu adalah kolom D, itu adalah kolom incremental yang tadi aku singgung. Incremental itu, balik lagi kayak yang B per C tadi, kalian ngebandingin dua alternatif yang ada. Kalau misalkan kayak B per C tadi kan ada 4 ya, makanya kalian harus ngurutin dulu nih dari yang biaya investasi terkecil sampai yang terbesar. Kalau misalkan di sini kan pilihan alternatifnya cuma 2, makanya langsung aja kayak Y kurang X, karena Y itu biaya investasinya lebih gede. Jadi kayak yang gede kurang kecil gitu. Sini sebenarnya tinggal kalian susun aja. Ini kan ada 20 tahun ya. Nih, N-nya 20 tahun, terus dia punya cash flow per tahunnya sekian. Nah, berarti di tahun pertama sampai tahun ke-20, itu kalian tinggal masukin angka yang ada di biaya tahunan, cash flow tahunan, kayak gitu. Terus di tahun ke-0-nya masukin aja investment cost atau first cost-nya gitu. Terus aku yang kolom B dan C dulu kali ya. Nah, di sini kalian cari IRR masing-masing. Kalau misalkan di Excel, saran aku kalau ujian pakai Excel sih, lebih cepat. Nah, kalau misalkan di Excel, tinggal sama dengan IRR, kalian blok aja semua cash flow dari tahun 0 sampai tahun ke N. Terus sama juga buat yang ini, tinggal sama dengan IRR, buka kurung, kalian ngeblok tahun ke 0 sampai tahun ke N, kayak gitu. Nah, ntar bakal muncul hasilnya. Nah, di sini, kalau misalkan dia di soalnya itu dia nge-state kayak ini tuh independent project. Independent project itu proyek yang nggak perlu dibandingin lah istilahnya. Kalau misalkan ya guys, kalau misalkan ini itu soalnya independent project, berarti kalian cuma cukup ngerjain sampai di sini. Jadi kalian dapat IRR masing-masing tuh udah kelar. Tinggal kalian lihat yang mana yang lebih besar dari yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih besar. Kalau misalkan yang masing-masing ini, berarti kalian pilih yang X karena dia IRR-nya tuh lebih bagus dari yang Y gitu. Tapi karena di sini itu dia nggak nge-state independent project dan dia minta kalian buat milih alternatif mana yang lebih bagus di antara X dan Y, makanya di sini kita pakai yang namanya incremental IRR. Nah, jadi kalian ngebandingin kedua alternatif ini. Sama sebenarnya konsepnya, di tahun ke-0 kalian tinggal masukin investment cost-nya, terus di annual-nya kalian tinggal masukin cash flow annual-nya. Sampai tahun ke-20, terus sama juga kalian tinggal, kalau di Excel tinggal sama dengan IRR, buka kurung, kalian blok aja semuanya, semua biaya di 20, dari tahun ke-0 sampai tahun ke-20, ntar bakal dapat hasilnya kayak gini. Nah, artinya kalau misalkan IRR ini ternyata lebih kecil dari MAR, berarti kalian pilih alternatif dengan investasi yang lebih murah. Nah, kalau misalkan sebaliknya, pilih yang lebih gede investment cost-nya. Karena dia lebih kecil, kalian lihat nih di sini. Sorry guys. Nah, karena dia lebih kecil, kalian lihat investment cost-nya yang lebih kecil. Yaitu si alternatif X. Makanya di sini kalian pilih alternatif X karena dia punya investment cost-nya yang lebih kecil. Balik lagi di sini sih. Gitu. Kalau misalkan tiba-tiba kalian dapet nih, misalkan hasil IRR ini, misalkan 10,001 atau 10,1, itu kan udah lebih gede dari MAR ya. Makanya kalian pilih alternatif Y. Tapi karena yang lebih kecil, pilihnya yang X. Gitu. Ada yang pengen ditanyakan kah? Izin minum ya guys. Oke, kayaknya nggak ada yang pengen ditanyain. Jadi di sini aku punya 2 sheet yang warna kuning. Di sini itu aku pengen kalian coba
kalian yang ada di sini coba ngerjain soal ini. Bebas buat unmute aja, buat ngomong. Coba kalian kerjain bareng-bareng. Let's say ini soal UAS kalian, terus dimintain ngerjainnya berkelompok. Meskipun enggak ya nantinya. Gitu. Coba deh, gimana kalian bakal ngerjain soal ini? Kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini. Nggak apa-apa guys, ngomong aja. Kalau salah atau benar juga ntar kita bakal bahas bareng-bareng lagi kok. Atau pada belum nangkep nih, jangan-jangan materinya. Ini konsepnya paper C, guys. Karena di sini ada benefit, ada disbenefit, dan cost. Jadi kalian ngerjainnya pakai konsep paper C. Itu clue-nya. Ayo dong, ngerjain dong. Ntar arahin aja, ntar aku yang ketikin di sini. Atau kalau kalian mau request sama kontrol juga nggak apa-apa kok. Ini pakai yang konvensional gitu-gitu tadi kayak, berarti? Iya, betul. Konvensional aja. Maksudnya ngerjainnya langsung di sini aja, guys. Kita live gitu. Jadi kalian nggak ngerjain masing-masing. Jadi biar kalian juga, kita ada interaksinya, kalian juga ngomong, kalian juga langsung ngerjain di Excel yang aku tampilin ini gitu loh. Mau nyoba, Kak? Boleh. Itu berarti rumus modern nggak sih? Sebenarnya bebas sih mau konvensional atau modern, tergantung kalian aja gitu. Tapi kalau Bu R tuh biasanya suka yang konvensional. Kalau konvensional berarti first cost sama cost saving-nya ditambah gitu, Kak? Iya. Kalau modern kan cost saving-nya di atas jadi dikurang, yang bawahnya cuma first cost. Bentar. Atau hasilnya sama dua-duanya caranya. Bentar. To be honest, aku nggak pernah coba dengan sengaja pakai dua metode di soal yang sama sih. Tapi harusnya mungkin hasil paper C-nya bakal agak beda kalau misalnya kalian pakai konvensional, terus ada yang pakai modern, tapi harusnya perbandingannya bakal tetap, kesimpulannya bakal tetap sama. Misalkan ini kan clue-nya independent project ya, berarti kalian cuma nyari paper C masing-masing, nggak perlu diincrementalin. Nah, misalkan kalau kalian pakai konvensional, dapatnya good dan best of all. Harusnya kalau kalian pakai modern, dapatnya juga good dan best of all sih. Nggak mungkin tiba-tiba better dan best gitu. Mau dicoba guys? Request remote control juga nggak apa-apa kok, kalian yang langsung ngetik di sini. Kak, aku mau coba pakai yang modern nggak apa-apa nggak, Kak? Boleh. Kamu mau aku yang ketik atau kamu yang remote control aja? Mungkin aku kayak ngebaca gitu nggak apa-apa, Kak. Soalnya aku masih takutnya ada yang salah. Coba ya, Kak. Kalau yang buat good berarti 15.000 dikurang 6.000 dikurang 1.500 dibagi sama itu 10.000. Buat yang better? Kalau buat yang better berarti 11.000. Ngomong aja nggak apa-apa.
Oh, nggak apa-apa. 11.000 dikurang 1.000 Hmm. dikurang 2.000 dibagi 8.000. Oke. Ini aku drag kali ya ke kanan. Ya, nih. Oke, Kak. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya kayaknya. Oke, pokoknya ini dikurangi. Berarti gini ya harusnya hasilnya. Iya, iya kayaknya. Tapi kalau minus gitu nggak apa-apa, Kak. Kalau misalkan ini tadi tuh kita pakai yang modern kan ya? Mm. Berarti kalau kesimpulannya kalau misalkan kita coba pakai modern method, berarti cuma yang better ya yang dipilih. Sebenarnya nggak dipilih juga sih karena dia juga sama dengan 1. Tapi seingat aku pakai konvensional hasilnya beda sih guys. Ada yang udah nyoba pakai konvensional belum? Aku mau tanya, Kak, kalau misalkan sorry. Lu dulu deh, Intan. Intan dulu ya. tadi kan katanya itu diubah ke annual value dulu. Ini bukannya masih feature ya, atau nggak perlu? Nah, gimana tuh guys? Soalnya ada I-nya juga. Kalau menurut Intan sendiri gimana tuh? Diubah ke annual value dulu. Oke, gimana tuh? Diktain aja atau kamu mau remote control? Oke, berarti aku coba ubah ya. Ini aku pakai yang sama. Berarti kalau di annual value in, berarti di Excel itu PMT, ini, N-nya itu, wait, let's say 1, terus ini kan kayak gini ya maksudnya. Tahu gimana? Jadi dong teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang pengen berpendapat juga boleh banget kok. Ini harus dikasih tahu nggak sih Kak, kalau fitur itu dia di mana? Tahun berapa? Oke. Bentar ya guys. Maksud berarti harus adanya wait, stop ya. Nah, kalau misalkan di soal ini, emang dari soalnya itu nggak ada N-nya nih kebetulan. Nah, jadi kalau misalkan dari solusi yang udah aku kerjain itu, kemarin aku pakai conventional method, dan aku langsung ngurangin, karena dia nggak tahu N-nya, jadi mau nggak mau aku pakai yang ada di sini, yaitu feature value atau feature word. Nah, di situ aku langsung kurangin benefit dan disbenefit dibagi dengan total cost-nya. Nah, dari teman-teman 20 ada yang udah nyoba belum buat pakai conventional method? Pengen ngebuktiin sih hasilnya sama yang modern sama atau beda. Soalnya kalau yang aku hitung beda sih. Konvensional tuh dapat gitu hasilnya. Kak, maaf Kak, aku mau tanya. Berarti itu kalau misalkan kayak gini kan kita nggak dikasih tahu dia berapa tahun gitu. Itu berarti kita pakainya yang future aja Kak, nggak apa-apa. Kalau aku jadi yang dapat soal ini, iya sih. Kalau aku mau nggak mau aku pakai yang ini sih. Karena kalau wait, share screen. Karena kalau misalkan mau ngasumsiin N juga, kalau aku ya mentok-mentok N-nya sama dengan 1 sih. Kalau misalkan unknown kayak gitu ya. Makasih Kak. Iya.
Berarti kalau misalkan yang ini, kan ini harusnya first cost itu kan dikonversiin dulu. Oh, ini future value of first cost. Berarti ini udah dalam future value gitu. Ditambah ya. Total cost. Buat yang nyoba konvensional, ada yang dapat hasilnya kayak gini juga nggak? Atau aku salah itu mungkin? Iya Pak, hasilnya gitu. Aku ngitung yang good terus 0,782 cara yang konvensional. Oke. Berarti kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan pakai modern dan konvensional, jatuhnya hasilnya emang agak beda. Ini kalau misalkan aku salah, tolong dikoreksi langsung ya. Berarti hasilnya emang agak beda, tapi kesimpulannya harusnya tetap mirip sih. Kayak yang paling bagus itu yang ini, yang better. Aku mau nanya deh, Kak, kenapa cost-nya D7 tambah D4? Kenapa first cost-nya malah ditambahin sama cost saving? Harusnya dikurangi. Aku masih agak main cost saving itu maksudnya bukannya justru itu kayak bagus gitu, Kak? Iya nggak sih? Berarti maksudnya kita jadiin dia ke pembilang. Atau aku kebayangnya, Iya, tadi kan kalau misalnya di modern, dia di atas mengurangi. Pas di konvensional di bawah. Seharusnya dia, ya tunggu bentar. Benar ya, tambah? Coba ya. Gimana sih? Bentar. Berarti jatuhnya dia benefit gitu ya? Berarti D5 ditambah sama cost saving. Iya nggak? Ini kita diskusi ya guys, nggak ada benar, nggak ada salah. Maksudnya bebas buat ngomong aja kalian. Kalau misalnya aku ada salah atau kalian pengen ngoreksin sesuatu, itu boleh banget. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti case-nya itu kalau di modern first cost ya berarti. Berarti ini ditambah. Sama dong hasilnya. Oke, ini hasil rawat terakhir kali sih. Dari teman-teman ada yang nggak setuju gak dengan hitungan kayak gini? Berarti kalau Atau yang ada- modern, aku masih rada kurang paham deh, Kak. Itu kenapa perhitungannya jadi beda sama yang sebelumnya ya, Kak? Nah, kalau yang terakhir tadi si Kintara bilang kan, cost saving itu jatuhnya ke benefit. Nah, balik lagi, baik di konvensional dan modern, sama benefit itu ada di bagian pembilang. Dan itu formulanya benefit dikurang dengan disbenefit. Nah, berarti yang aku kuningin, ini adalah benefit kalau jadinya kayak gitu. Nah, makanya di sini si yang row 5 ditambah dengan si row 7. Terus dikurang. Atau misalnya kalian mau nulis kayak gini juga boleh. Jadi si D5 dan D7 itu adalah benefit, dikurang dengan disbenefit, dibagi dengan first cost. Itu untuk yang modern. Nangkep nggak? Nangkep, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, lanjut. Sementara buat yang ini, cost-nya itu kan nggak ada annual cost ya. Makanya langsung aja kita ngambil yang first cost yang udah di future value in. Karena di sini kan semuanya udah future value. Jadi sebenarnya bakal lebih bagus kalau misalkan dia diketahuin N-nya dan kalian ubah dulu. Sorry guys. Dan kalian ubah dulu semuanya ke either annual atau present. Tapi kalau biasanya sih annual ya. Biasanya kalau lebih gampang tuh annual. Biar ngubahnya juga nggak terlalu banyak. Gitu. Kak, mau ini ngasih tahu.
Aku Boleh. nyari di buku soalnya itu. Terus jawabannya itu rumusnya yang first cost-nya dikurang cost saving, Kak. Jadi maksudnya ke penyebut. Ya, sebenarnya aku ngambilnya dari buku, dan emang di buku itu mereka nyelesainnya cost saving nih. Kayak gini kan ya maksudnya. Nah, iya. Jadi kayak cost saving itu ada di bagian penyebut. Nah, to be honest ya, ini menurut aku, kalau misalkan cost saving itu, yang aku tangkap itu bukan cost sih. Kalau misalkan jatuhnya kayak soal nomor 1, aku nggak nyalahin buku ya guys, aku nggak nyalahin buku. Cuma kalau menurut aku sebagai orang yang dapat soal kayak gini, dia tuh jatuhnya kayak penghematan anggaran. Jadi kalau aku tetap bakal ngerjainnya kayak di atas. Dengan kesimpulan, aku bakal milih good, better, dan best. Kalau yang di buku itu, dia ngerjainnya cost saving itu ada di bagian bawah. Jadi dia kayak first cost dikurangin sama cost saving. Dan hasilnya itu juga apa nih? Hasilnya juga sama good, better, and best. Gitu. Jadi aku nggak bisa nyaranin kalian harus ngikutin yang atas. Cuma kalau misalkan aku jadi orang yang dapat soal kayak gini, aku bakal menganggap si cost saving itu adalah benefit yang tadi dibilang sama Kintara kayak gitu. Karena jatuhnya penghematan, dan ya sebagai company istilahnya kayak gue nggak perlu ngeluarin duit sebanyak itu, gue hemat gitu. Kayaknya itu jatuhnya benefit kalau menurut aku. Kak, aku masih bingung. Tapi tadi yang kalau yang kayak novel yang di buku, bukannya tadi gimana sih, dia tuh min 1.500-nya malah di bawah ya? Iya, kalau di buku tuh dia kayak first cost-nya dikurangin sama cost saving. Mungkin kalau di buku tuh dia menganggapnya kayak cost saving itu adalah total cost, tapi kayak ya udah gitu loh, dia tuh menghemat sekian gitu. Jadi kayaknya aku nangkep ya logika di buku. Jadi kayak 10.000 kan kenapa dia di sini positif kalau di buku ya? Karena dia itu ini kan pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaannya di tahun pertama. Tapi dia udah dijadiin future value gitu. Nah, dia kurangin sama cost saving karena kalau yang dari buku itu aku nangkepnya dia tuh kayak jatuhnya emang sih kalau di Indonesia itu penghematan biaya, tapi dia kayak apa ya, misalkan harusnya tuh kita ngeluarinnya nggak sebanyak itu, maksudnya kita harusnya kita ngeluarinnya lebih dari ini, cuma karena kita berhemat makanya biaya kita akan berkurang sekian, makanya dia dikurangin di sini kayak gitu. Jadi balik ke persepsi kalian masing-masing sih, apa itu cost saving. Tapi kalau aku kayaknya bakal tetap yang di atas. So. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang kanan kelihatan ya? Maaf guys. Lanjut dulu kali ya. Ini ada soal sama dari buku. Yang ngambil ekoteknya ini siapa? Ekoteknya teknik sipil. Ya, aku ngambil dari situ guys. Nih, jadi di sini itu ada tabel gitu. Jadi ini ada, nah di sini tuh dia jadinya present value gitu. Jadi nggak seambigu yang tadi. Sorry guys. Nah, di sini itu ada 4 alternatif, JKLM, terus di sini itu ada yang biru-biru yang tanda tanya. Di sini itu ada tabel incremental. Di sini aku udah tulisin juga, pokoknya kalau kalian mau ngerjain soal ini, yang dipakai itu ini gitu, rumusnya. Kalau misalnya kalian mau ngerjain tabel yang ini, kalian pakainya tuh yang value benefit kurang disbenefit dibagi sama cost. Di sini aku pakai yang konvensional ya. Kalau misalnya kalian mau ngerjain incremental, kalian pakainya yang delta-delta. Sama sih sebenarnya. Gitu. Ada yang pengen coba ngerjain nggak? Buat ngisi tanda tanyanya. Nggak apa-apa kok guys, unmute aja.
Adakah mungkin yang pengen coba ngejawab? Aku mau coba lagi deh, Kak. Boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Mau yang bagian Mau coba yang B per C ratio deh, Kak. Yang Oke, ya. yang atas. Ya sama aja ke atas bawah. Yang ini Sama aja ya. aja. Mm-mm. Mungkin aku buat PW of benefit-nya itu kan yang dicari, berarti jadi X ya, Kak. Terus 1,05 sama dengan X min 1 per 20. Terus dikali silang, jadi X-nya 22 gitu nggak, Kak? Berarti kalau misalkan dari rumus yang ini, berarti B per C ratio dikali sama cos, terus ditambah dis benefit. Ditambahi Iya nggak sih? sama dis benefit, iya. Oke. Pengen nyoba yang lain juga kah mungkin? Boleh deh, Kak. Oke. Yang mana lagi? Yang bawahnya boleh yang dis benefit. Oke. Gimana tuh? Berarti 1,13 sama dengan 28 min X dibagi 23. Oke. Kalau di Excel berarti benefit dibagi sama ini kali ini. Iya nggak sih? Iya. Oke. Teman-teman kalau ada yang salah kabarin aja ya. Sekitar segini. Kalau B per C, pengen kamu lagi atau yang lain ada yang pengen nggak? Coba teman-teman yang lain boleh deh, Kak. Ini, Kak. Aku jawab nggak apa kan, Kak? Boleh, boleh. Itu apa namanya 35 dikurang 3 dibagi 28. Oke. Yang ini dong sekalian di ini. Oh, Bu. Oke, berarti ini ditanya PW of cost-nya ya berarti. Oke, berarti BC rasio dibagi PW of benefits dikurang PW of this benefits. Oke, kayaknya kebalik. Kebalik kan ya harusnya? Balik ya? Balik. Ya, balik. Iya, kebalik. Ini ya berarti ya? Ya. Sorry. Thank you. Pokoknya sekitaran segini. Ntar kalau teman-teman ada yang dapat jawaban yang beda, kabarin aja. Buat yang kanan, ada yang pengen nyoba nggak? Buat yang incremental. Jadi misalkan nih, yang aku lagi di sini, itu kita ngebandingin alternatif J dengan K. Terus kalau yang ini berarti alternatif J dengan L, ini J dengan M, terus kalau yang ini yang paling bawah itu adalah L dengan M, kayak gitu. Mungkin biar nggak kelamaan juga, aku langsung ini kali ya. Delta benefit berarti yang gede kurang yang kecil, terus dikurangin sama, bentar, kok yang kecil? Wait. Yang K dikurang sama yang J, benefitnya, dikurang sama disbenefit K, dikurang disbenefit J, terus dibagi sama cost-nya K, dikurang sama cost-nya J. Ya, pokoknya segitu. Sama juga buat yang lain, ngerjainnya pokoknya tinggal delta benefit dikurang delta disbenefit dibagi delta cost. Lihatnya itu yang gede dikurang yang kecil, dan seterusnya. Ntar bakal dapat hasilnya masing-masing. Nah, di sini itu bisa jadi, aku lupa sih di buku kayak gimana, tapi kalau misalkan dia nanyain alternatif mana yang paling bagus, sebenarnya kalau kita ngelihat dari ini, dari B per C buat masing-masing alternatif, kita udah tahu nih kalau yang paling bagus tuh yang M. Karena B per C-nya paling gede.
Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen ngebuktiin lagi di incremental, kalian tinggal kelarin hitungannya sampai kalian dapat angka-angkanya, terus ntar kalian bisa simpulin sendiri nih, yang mana yang paling unggul dari keempat alternatif ini. Solusinya juga ada di bawah, hasil akhirnya pilih yang M. Kayak gitu. Lanjut ke year R, ini juga aku ambil dari buku. Jadi kalau ada soal kayak gini, ada alternatif, rated, dan impregnated, ada first cost-nya, ada annual cost, self-test value, dan M-nya. Terus marnya 21%. Pilih alternatif yang lebih bagus dari kedua ini. Kalau misalkan ada MAR, berarti kalian pakai konsep IRR. Kayak gitu. Ada yang pengen nyoba nggak buat yang IRR? Ini N-nya beda sih, agak tricky, tapi bisa harusnya. Adakah yang mau nyoba yang IRR? Mungkin sambil ini aku bikin tabelnya dulu kali ya. Guys, ada yang pengen nyoba gak? Jadi caranya kalian bikin cash flow, tapi tinggal kalian dari IRR. Boleh kok langsung di-unmute aja. Biar gak kelamaan juga, guys. Ini nggak make yang dijadiin present atau annual kan, Kak? Langsung masukin aja nilainya. Iya, kalau yang kayak gini langsung. Ini 2 ya. Ya, langsung aja. Oh, mau nyoba deh, Kak. Yang buat tahun pertama berarti treated itu fresh cost-nya min 50.000. Terus yang impregnated min 95.000. Okay. Terus selanjutnya di tahun kedua itu annual cost-nya min 100.000. Yang itu min 85.000. Oke. Tahun ketiga? Tahun ketiga itu minus 100.000 ditambah 5.000. Oke. Buat yang impregnated? Min 85.000 aja. Tahun keempat berarti first cost tambah annual cost ya, Kak? Atau bukan? Atau gimana tuh guys yang lain? Ada yang bisa ngasih pendapat juga? Menurut kalian aja deh gimana? Pakai annual cost-nya lagi ya, Kak? Gimana? Sorry, di aku agak kecil suaranya. Pakai annual cost-nya lagi ya, Kak? Berarti 100.000 lagi. Bukan? Oke. First cost-nya dikemanain? Masuk nggak atau enggak? Enggak, Kak. Oke. Terus tahun kelima juga min 100.000. Tahun ke-6-nya min 100.000 tambah 5.000. Ada yang punya pendapat berbeda kah? Izin bertanya. Atau pada setuju? Boleh. Itu bukannya apa ya, pas tahun pertama itu udah ditambahin juga ya first cost sama
buat operating annual cost-nya. Jadi 50.000 ditambah 100.000. Terus pas di tahun keempat juga, karena itu masa produk masa mesinnya, misalkan ini mesin kan tiap 3 tahun beli kan, karena emang setiap 3 tahun itu udah nggak bisa dipakai. Jadi pas tahun keempat dibeli lagi gitu Kak. Jadi first cost-nya juga dihitung lagi pas di tahun keempat. Oke, aku koreksi dikit ya langsung. Jadi di sini tadi kalau pada notice kesalahan aku nggak masukin tahun ke 0. Jadi first cost ini harusnya ada di tahun ke 0. Jadi ini dan ini kayaknya biar gampang aku geser tuh. Harusnya di tahun ke 0. Pada nangkep gak? Kan ini investment cost ya, biaya pertama. Jadi dia harus ada di tahun ke 0. Nah, tahun pertama itu harusnya udah masuk ke annual. Nangkep gak? Berarti Kak, kalau di setiap diagram cash flow gini, angka tahunnya itu dihitungnya dari awal periodnya gitu, bukan akhir period. Angka tahunnya di awal. Misalnya ini angka, misalnya year 0, misalkan berarti itu kan pas awal-awal. Itu dia kan baru beli baru ngeluarin si first cost-nya kan. Iya. Nah, annual cost-nya berarti kalau di sini cash flow-nya di tahun di year 1 kan. Berarti Iya, setelah sorry motong ya. Iya. Setelah 1 tahun pemakaian. Jadi dia baru ada kayak biaya pemakaiannya tuh untuk 1 tahun gitu. Sedangkan ini tuh year 0 karena dia istilahnya kayak biaya pembelian mungkin ya kalau mesin. Berarti jatuhnya ini di setiap angka-angka setiap angka tahunnya ini dia di awal gitu berarti. Setelah iya nggak sih? Di akhir sih biasanya. Di akhir tahun itu. Jadi di akhir tahun ke 0 dia tuh biayanya sekian, terus di akhir 1 biaya tahunan pertamanya sekian, di akhir tahun kedua biaya untuk tahun keduanya tuh sekian, di akhir tahun ketiga biaya tahunannya sekian. Itu sih biasanya. Oke Kak. Berarti pas tahun 0 ini kan maaf ya Kak jadi ngerepotin. Berarti pas tahun 0 kan misalkan beli mesinnya nih, misalkan ini mesin Kak. Terus itu pas 0 selama setahun pasti ada operating cost-nya kan. Itu masuknya ke annual cost. Nah, itu cost untuk tahun pas baru beli itu masuknya 0 atau 1 ya? Cost pas baru beli masuknya ke 0. Nah, cost kayak operating atau maintenance itu masuknya dari tahun pertama. Jadi tahun ke 0 itu namanya dia first cost, itu kan kayak present value ya. Makanya dia selalu ada di tahun ke 0 sebelum dia mulai dioperasiin. Yep. Gitu. Oke. Oke sih, makasih Kak Grace. Thank you. Ini ada yang pengen ngelanjutin kan? Belum kelar kita. Aku mau koreksi Kak. Boleh. Yang cerita tahun ketiga itu harusnya ditambah sama first cost, annual cost sama salvage value-nya dijumlah. Soalnya cost, annual tambah C3 berarti ya? Iya. Terus buat tahun ke-4, 5, dan 6, oke. Ya udah bener kok. Oke. Buat yang impregnated mungkin sekalian 4 sama 5 sama juga min 85.000. Oke. Terus yang 6 itu min 85 tambah 11.000. Oke. Terus habis ini ngapain? IRR Kak. Oke. Gimana tuh? Sampai dengan IRR B9 sampai H9. Ini yang
Nggak bisa ya? Kayaknya karena ini negatif deh. Gak apa-apa, lanjut dulu guys. Kalau ada yang punya pendapat lain, boleh. Berarti kalau pakai cara yang tadi, IRR itu dari sini. Annual cost, annual value. Boleh guys, kalau punya pendapat lain, di-unmute aja langsung. Misalkan ada yang nggak setuju nih sama tabel cash flow-nya, kasih tahu aja mungkin. Atau udah pada setuju semuanya? Deskripsinya ada ini. Boleh guys, benar-benar gak apa-apa kok kalau misalnya kalian pengen berpendapat. Oke, kayaknya udah pada setuju. Nah, sini tuh tadi kan balik lagi nih, soalnya itu adalah kalian coba pilih alternatif mana yang lebih bagus dari predicted atau impregnated. Nah, karena mana ya tadi ya? Oh ya ini. Nah, karena kalau misalnya kita mengacu ke contoh soal ini, di sini kan kayak ada dua alternatif sama nih. Anggap aja ini predicted, ini impregnated. Nah, di sini tuh pertanyaannya alternatif mana yang dipilih dari kedua alternatif ini. Nah, di sini kalau misalnya kalian notice di kolom D, kita tuh ngerjainnya pakai incremental. Karena balik lagi, di sini tuh nggak sorry guys, agak ribet. Di sini di sini tuh soalnya nggak nge-state independent project atau pokoknya nggak ada keterangan yang kayak gitu. Nah, makanya di sini untuk membandingin dua alternatif yang disediain, kita harus pakai incremental. Kecuali dia bilangnya ini tuh kayak independent project. Kalau misalnya independent project, ya udah kayak gini dong, udah kelar kayak gitu, cuma sampai kalian dapat IR masing-masing. Tapi karena dia kalian harus ngebandingin, istilah kalian ngelihat yang mana sih yang lebih unggul dari kedua ini, makanya kalian harus pakai incremental. Nah, di sini aku pindahin dulu kali ke bawah. Buat incrementalnya, ada yang pengen nyoba gak? Atau langsung aku yang ngerjain baiknya? Dari Farisa gimana nih? Waktunya masih cukup gak sih? Atau udah harus kelar? Nggak apa, Kak, dilanjut aja dulu. Oke. Dikit lagi kan, Kak? Iya, dikit lagi kok. Ada yang pengen nyoba gak buat incrementalnya? Berarti incrementalnya itu yang trade dikurangin yang kolom yang baris 10 nggak, Kak? Kebalik. Iya, kebalik. Karena biaya investasinya lebih. Iya bukan sih? Iya, kita pokoknya investasi yang lebih gede dikurang sama investasi yang lebih kecil. Berarti kayak gini ya maksudnya? Iya. Aku lihat aja deh. Terus habis itu itunya di IRR.
maaf guys, OCD. Berarti incremental IRR dari ngeblok ya berarti? Iya. Oke. Terus kalau udah dapat IRR-nya? Karena IRR-nya lebih besar dari MAR-nya, jadi pilih alternatif yang implemented. Iya. Kan dia MAR-nya 21, jadi pilih yang investasinya lebih besar. Oke. Ada yang nggak setuju nggak sama pendapatnya Gloria? Kalau udah pada setuju semua. Kalau hasilnya itu berarti impregnated so far. Oke, karena udah nggak ada yang berpendapat lagi, aku anggap semuanya udah pada setuju ya sama hasilnya. Tuh, jadi balik lagi kenapa ini, dari sini dulu deh, kenapa kita ininya nggak bisa, karena IRR itu kan pasti harus ada yang negatif dan harus ada yang positif. Berarti kejawab ya kenapa ininya #6 gitu. Terus, kenapa kita pakai incremental? Karena di sini itu kita ngebandingin beberapa alternatif. Kalau di case ini berarti 2 alternatif. Nah, kalau misalkan ngebandingin, berarti kan ada satu yang lebih unggul, ada satu yang lebih tidak unggul. Nah, itu pasti pakainya incremental. Sama juga nih kalau misalkan kalian dapat soal B per C, terus kalian diminta buat misalkan dari beberapa alternatif mana nih yang lebih layak buat dijalankan. Nah, itu kalian juga pakai incremental B per C. Nah, tapi kalau misalkan soalnya kayak gini, dia nge-state, pokoknya ada keterangan lah, pokoknya ini tuh proyek yang sendiri-sendiri, atau proyek ini tidak perlu dibandingin, atau pilih alternatif mana saja yang layak. Nah, itu kalian ngerjainnya cukup masing-masing kayak gitu, kayak gini masing-masing doang, nggak perlu di-incrementalin. Tapi kalau misalkan ini aku ngulang-ngulang terus ya, kalau misalkan di B per C itu juga nggak di state apapun dan kalian diminta buat ngebandingin, misalkan ada 4 alternatif, yang mana sih yang paling bagus dari keempat alternatif ini, kalian harus bikin incremental B per C dengan ngurutin first cost yang paling kecil ke first cost yang paling besar. Kayak gini, yang ini. Jadi, bukan yang bawah. Jadi kalian ngurutin alternatif sesuai first cost-nya gitu. Mungkin dari aku itu dulu sih. Ada yang pengen kalian tanyain nggak? Dari yang tadi kita udah bahas. Ini bukan apa-apa guys. Nah, ini, atau BEP mungkin, atau IRR. Atau mungkin kalian masih bingung tentang teorinya, konsep-konsepnya itu juga boleh kok kita bahas sekarang. Mungkin kalau misalkan udah gak ada, mungkin dari aku itu dulu guys. Kalau misalkan ada yang salah-salah atau dari tadi kesannya kita muter-muter, ya tolong dimaklumin guys. Soalnya kayak aku juga nggak se-expert Bu Er lah kalau misalnya buat ekotek kayak gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf guys. Ntar mungkin bakal aku kirimin juga file Excelnya lewat Clarissa. Thank you. Makasih banyak Kak Grace, makasih juga teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, dan untuk teman-teman yang ada di sini bisa minta tolong untuk isi QC sama absensinya ya. Makasih banyak Kak Grace sekali lagi. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Doa dimulai.
berdoa selesai. Oke, untuk teman-teman udah boleh leave. Kalau misalnya udah mau leave, udah boleh. Silakan teman.